Perkenalkan, namaku Hari. Aku adalah putra asli Banyuwangi, Jawa Timur. Semenjak duduk di bangku SMP, aku terpaksa tinggal bersama nenekku dikarenakan ayahku merantau ke tanah Sumatera untuk menjalankan usaha perkebunan kopi, sedangkan ibuku menjadi TKW di Arab Saudi. Alhamdulillah, di usia nenekku yang sudah 70 tahun, nenekku ini masih terlihat sehat dan bugar untuk melakukan segala aktivitas hariannya. Sebenarnya orang tuaku juga mempunyai rumah di sebelah rumah nenek. Posisi rumahku dan rumah nenek itu di belakangnya terdapat sebuah sungai yang mana juga terdapat banyak sekali pohon bambu. Aku juga mempunyai seorang adik perempuan. Ya, jadi kami bertiga tinggal di rumah nenek. Di malam harinya, adikku akan tidur bersama nenek sedangkan aku mempunyai kamar tidur sendiri. Pada suatu malam, aku mengalami pengalaman mistis untuk pertama kalinya dalam hidupku. Di malam itu, tiba-tiba saja aku terbangun karena ingin buang air kecil. Dan saat ingin beranjak dari tempat tidur, alangkah terkejutnya aku ketika aku melihat sosok putih yang terlihat berdiri membelakangiku. Lalu kemudian, sosok itu dengan perlahan berputar menghadap ke arahku. Sontak, aku pun langsung terkaget dan loncat dari tempat tidurku, berteriak sekencang-kencangnya hingga teriakanku itu membangunkan nenek yang tidur di kamar sebelah. Ketika nenek menghampiriku di dalam kamar, saat itu posisiku sedang meringkuk di ujung kamar sambil menutupi mukaku dengan selimut yang kukenakan. "Ono opo le? Malam-malam begini ke kamu teriak-teriak?" tanya nenek kala itu. Mendengar suara nenek, aku pun langsung membuka selimut yang menutupiku dan sosok itu kulihat sudah hilang, tidak ada lagi di sana. "Anu mbah, tadi aku lihat ada bayangan putih di situ," sambil jari telunjukku menunjuk ke posisi di mana tadi kulihat sosok tersebut. "Walah, itu buyutmu. Gak apa-apa, itu cuma nengokin kamu aja. Wes, tidur lagi," jawab nenek santai. Mendengar itu pun aku bingung menanggapinya, entah senang karena buyutku ingin bertemu denganku atau takut mengingat buyutku ini sudah lama sekali meninggal. Dan setelah peristiwa itu, aku pun tidak berani lagi tidur sendiri dan malam itu aku ikut nenek tidur di kamarnya beserta juga adikku yang kala itu masih pulas tertidur. Singkat cerita, pada sekitaran tahun 2006 aku pun lulus dan telah menyelesaikan sekolahku di bangku SMP. Namun, di sini aku tidak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, yaitu SMA. Entah apa yang ada di pikiranku saat itu, aku hanya berpikir jika sekolah bukanlah hal yang penting. Mendapati kabar seperti itu, kedua orang tuaku kala itu sangat marah padaku. Ya, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena posisi mereka yang jauh. Sedangkan nenekku, dia terlalu sayang padaku, tak pernah sekalipun dia memarahiku. Sehingga dia akan menyetujui apa yang dirasanya membuat aku senang. Dan singkat cerita, tak lama kemudian ayah ibuku pun pulang. Dia pun langsung bertanya kepadaku mengenai hal kenapa diriku tidak ingin melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Di hari itu, setelah ayah tiba dan selesai beristirahat, setelahnya dia pun memanggilku. Dengan agak kesal dia berkata, Hari, sini." "Ya pak," jawabku. "Coba kamu jelaskan, kenapa kamu tidak mau lanjut ke SMA?" tanya ayah kala itu. Anu pak, Hari mau langsung kerja aja, mau bantu bapak sama ibu," jawabku enteng. Memang sebenarnya yang aku katakan adalah bukan alasan yang sesungguhnya. Saat itu aku merasa sekolah itu sangat membebaniku. Harus bangun pagi, mengerjakan tugas dan seharian belajar teori yang membuatku bosan. Ditambah lagi teman-temanku yang kebanyakan hanya menyelesaikan pendidikannya sampai bangku SMP saja. Selepas itu kulihat mereka hidup sangat bebas dan terlihat menyenangkan. Mendengar hal itu, ayahku pun tambah marah. "Apa? Kamu mau kerja? Kamu mau bantu bapak dan ibu? Kamu pikir bapak kerja jauh-jauh dan ibu kerja di luar negeri untuk apa, Har?"
untuk kamu sama adikmu, agar kamu bisa mendapatkan masa depan yang cerah. Kalau kamu ini hanya tamatan SMP, mau jadi apa ke depannya? Teriak ayah kepadaku. Mendengarkan hal itu, semua pun aku hanya diam dan menunduk. Tak sedikit pun suara keluar dari mulutku. Tak terfikir untuk menjawab semua pertanyaan ayah. Yang kulakukan hanyalah diam dan menerima semua amarah ayah saat itu. Setelah ayah memarahi dan menasihatiku, dia pun terlihat pasrah akan pilihanku. Ya, ayah tahu bahwa aku adalah juga seorang yang sangat keras kepala. Bila aku telah menjatuhkan pada satu pilihan, maka tidak akan pernah ada yang bisa berubah. Akhirnya ayah pun memutuskan untuk membawaku serta ke tanah Sumatera untuk membantunya di sana. Sedangkan adik perempuanku masih tetap diasuh nenek. Setibanya di Sumatera, aku pun sempat bingung karena selain membantu ayah, aku tidak punya kesibukan lain. Di sana, aku tidak kenal siapapun selain ayah. Rasa bosan yang kurasakan hampir sampai pada puncaknya. Aku ingin kembali ke tanah Jawa, ke kampung halamanku. Dan di situ, akhirnya aku pun memberanikan diri untuk berbicara pada ayah tentang maksud dan tujuanku. Alhamdulillah, ayahku pun menyetujuinya. Ya, hampir 1 tahun sudah aku tinggal di Sumatera. Kala itu aku diantar ayah untuk pulang ke Jawa. Saat itu ayah tinggal di rumah selama 1 bulan lamanya. Kemudian ayah pun pergi lagi ke Sumatera dikarenakan di sana beliau harus mengurus kebunnya. Waktu itu aku tidak ikut kembali ke sana dan aku dihadiahkan sepeda motor Jupiter Z terbaru dengan tujuan berharap agar aku mau melanjutkan sekolah kembali. Selain itu, untuk alat transportasiku selama di kampung, ayah pun juga berpesan agar aku sementara ini melakukan hal-hal yang positif. Jangan sampai bergaul dengan orang yang salah dan harus menjaga adik perempuanku di kampung. Setelah ayah kembali ke Sumatera, aku pun tinggal sendirian di rumah, sedangkan adik perempuanku tinggal di rumah nenek. Malam pun tiba. Waktu itu, sepulang aku berkumpul dengan teman-temanku, waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Setelah bersih-bersih dari luar, aku mulai merasa kantuk. Aku pun tidur di kamar ibu saat itu. Tempat tidur itu lumayan besar. Posisi tidurku kepala di arah barat dan posisi tubuhku miring sambil memeluk guling. Di belakangku masih ada ruang kosong serta bantal yang tertumpuk dengan rapi. Di tengah tidurku, tiba-tiba saja aku terbangun karena kala itu aku merasa sesak nafas. Saat itu pelan-pelan kubuka mataku dan alangkah terkejutnya aku saat aku merasa ada seperti yang sedang memelukku dari arah belakang. Terlihat lengannya yang begitu besar memeluk erat tubuhku. Lengan yang penuh dengan bulu hitam dan warna kulit yang terlihat agak kehijauan terlihat jelas di mataku. Jantungku berdegup kencang. Tubuhku mendadak lemas. Ketakutan seakan menjalar ke tubuhku dari kepala hingga ke kaki. Aku ingin berteriak, tapi mulutku serasa terkunci. Kupaksakan tubuhku untuk bergerak, tapi percuma. Akhirnya, aku pun hanya bisa pasrah dalam hati. Aku pun membacakan ayat kursi dan semua ayat yang aku hafal. Namun yang terjadi, makhluk itu bukannya menghilang, justru malah semakin erat memelukku. Dan tak lama kemudian, alhamdulillah, makhluk itu pun menghilang dengan sendirinya. Aku pun akhirnya bisa kembali menggerakkan tubuhku. Langsung saja aku beranjak dari tempat tidur. Kulihat jam kala itu masih menunjukkan pukul 2 malam. Keringat masih bercucuran, detak jantungku masih belum beraturan. Dalam hati aku berkata, apa yang barusan aku alami? Aku pun langsung bergegas ke belakang untuk sekedar membasuh mukaku dan mencoba tertidur lagi. Tapi kali ini aku memutuskan untuk tidur di ruang tamu. Ya, aku tak berani lagi untuk tidur di kamar. Di keesokan harinya, aku pun tidak menceritakan peristiwa yang sangat menakutkan itu kepada siapapun termasuk kepada nenekku. Aku tidak mau membuatnya khawatir dan aku merasa sudah cukup dewasa sehingga aku malu jika harus menceritakan hal-hal seperti itu. Di malam-malam berikutnya, aku pun melalui dengan aman. Namun di malam ketiga setelah peristiwa itu aku kembali mengalami hal itu lagi ya. Saat itu aku berbaring di kamar ibu lagi. Ketika aku mulai mengantuk, segeralah aku pakai selimut karena waktu itu udara cukup dingin dan tiba-tiba saat aku tertidur terlentang,
Seperti ada yang menggelitikku dari sisi kanan dan sisi kiri secara bergantian. Aku sangat panik kala itu. Tak membuang waktu, aku pun langsung membacakan sebisa-bisanya ayat-ayat suci Al-Quran yang aku hafal, dan makhluk itu pun langsung menghilang lagi. Aku tak habis pikir, mengapa aku selalu saja diganggu ketika aku tidur di rumahku sendiri, tepatnya di kamar ibu. Hingga aku pun berniat untuk tidak tidur di rumah itu lagi dan berniat kembali tidur di rumah nenek. Namun, akhirnya aku mengurungkan niatanku tersebut. Aku berpikir jika aku sekarang telah dewasa dan hal-hal seperti ini janganlah sampai membuatku takut. Ya, rumahku ini sudah lama kosong, ditinggal ayah dan ibuku bekerja di Sumatera dan di Arab Saudi. Jadi aku berpikir sangatlah sayang jika rumah yang sudah dibangun dengan jerih payah mereka dibiarkan kosong begitu saja. Akhirnya di sini aku bertekad untuk tetap tinggal dan tidur di rumahku sendiri. Walaupun konsekuensinya aku akan kembali mengalami hal-hal mengerikan itu lagi. 1 tahun kemudian, ayah akhirnya pulang dari Sumatera. Dalam hatiku sangatlah senang, karena kini aku berarti tidak sendirian lagi tinggal di rumah ini. Beberapa hari kemudian, setelah ayahku berada di rumah, saat itu habis Isya. Ayahku sedang mengikuti syukuran di rumah tetangga dan kunci rumah dititipkan ke nenek. Aku yang ketika itu bersama temanku yang bernama JJ pulang ke rumah. Ya, kami pulang sehabis berkumpul bersama teman-teman yang lain di luar. Dan temanku JJ ini singgah ke rumahku sejenak untuk melanjutkan obrolan santai sambil minum kopi. Saat itu aku mengambil kunci rumah di tempat nenek JJ yang saat itu menunggu di depan rumahku. Tiba-tiba saja dia berteriak dengan keras seperti teriakan ketakutan. Aku pun yang mendengarkan hal itu sontak kaget lalu bergegas menghampirinya. "Kenapa? Ada apa, J?" Itu mas, di kamar siapa ya? Di pojokan dalam kamar. Kan sampean bilang tadi mau ambil kunci. Berarti di rumah kan gak ada siapa-siapa." Aku pun menjawab, "Siapa, J? Di dalam rumah memang gak ada orang. Ini kunci rumah masih tak bawa, habis diambil dari tempat nenek." JJ pun kembali menjelaskan di sini bahwa kala itu ia melihat sesosok memakai baju putih dengan rambut panjang yang terurai sampai paha dengan posisi membelakanginya. Aku lihat saat itu posisi JJ memang berdiri di depan pintu rumah. Di situ berarti dia bisa melihat jendela kamar orang tuaku yang kebetulan tirai jendelanya terbuka sehingga dia pun dapat melihat ke dalam kamar orang tuaku. "Kamu yang bener, J, jangan aku takutin." "Iya mas, sumpah aku ini gak bohong," ucap JJ. Seketika aku pun langsung buru-buru membuka pintu rumah dan masuk menuju kamar orang tuaku untuk memeriksa sosok yang JJ lihat barusan. Namun di sana kami tidak menemukan apapun dan aku pun coba menenangkan JJ. "Mungkin kamu salah lihat, J. Aku yang tiap hari ada di sini aja gak pernah lihat apapun yang begitu-gitu." Mendengar ucapanku, JJ pun sedikit lebih tenang dan kami pun melanjutkan rencana kami untuk ngopi sambil mengobrol di ruang tamu. Sepulangnya ibu dari Arab Saudi, akhirnya kami sekeluarga pun berkumpul kembali. Ya, rumahku kini kembali hangat. Bisa mendengar lagi suara ibu dan ayah membuat perasaanku sangat bahagia yang sudah lama tidak kutemui. Dan akhirnya tak pernah lagi aku temui kejadian-kejadian aneh di rumahku ini. Hingga suatu ketika malam tiba, saat itu aku tertidur di depan TV sendirian, sedangkan kedua orang tuaku sudah masuk ke dalam kamar mereka. Samar-samar aku mendengar seperti suara orang yang berbisik. Aku pun terbangun. Kulihat waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Aku pikir suara TV yang tadi ku dengar ternyata bukan. Ya, TV kala itu sudah dalam posisi off. Melihat televisiku sudah dalam posisi off, aku pun langsung beranjak bangun dan tak sengaja. Kala itu pandanganku tertuju ke arah jendela. Di situ aku melihat dengan jelas sosok putih yang kepalanya masih diikat dengan kain lusuh. Wajahnya terlihat mengerikan, sedang ditempelkan di kaca jendela dengan mata yang besar seperti mau keluar. Ya, itu adalah sosok pocong. Walaupun aku sudah berkali-kali mengalami kejadian yang serupa, tetap saja aku masih bergetar ketakutan saat mendapati kejadian seperti ini.
Aku tersentak melihatnya, sosok pocong di balik jendela rumahku. Aku pun langsung berlari ke dalam kamar, terdiam di atas kasur sambil menarik nafas panjang, berharap agar detak jantungku kembali normal kembali. Dan setelah agak lama, aku pun kembali mencoba untuk tidur. Terkadang aku berpikir, kenapa sering sekali aku diganggu oleh makhluk-makhluk seperti itu? Apa ada yang salah dengan diriku? Entahlah. Sejak peristiwa pocong itu, lumayan lama aku pun tidak menemui para makhluk astral tersebut. Aku sempat berpikir, mungkin mereka semua sudah pergi. Akan tetapi di sini masih ada yang mengganjal di hati sehingga membuatku merasa sangat penasaran. Dan kebetulan ada salah satu tetanggaku yang mengerti permasalahan seperti ini. Pak Siswanto namanya. Biasa dipanggil Pak Sis. Beliau adalah seorang PNS, ya profesinya adalah seorang guru. Untungnya dia bukan termasuk guruku di SMP dulu. Karena bila dia adalah guruku, maka aku tak akan berani menemuinya. Ya, dikarenakan aku yang tidak melanjutkan studiku ke jenjang SMA. Kembali ke permasalahanku mengenai mistis ini, aku yang kala itu ditemani JJ pergi menuju ke kediaman Pasis. Dan saat aku berkunjung ke rumahnya, aku pun lalu menceritakan semua kisah nyata yang aku sudah alami selama ini. Tak lama kemudian terlihat ia memejamkan mata. Dan setelahnya dia berkata kepadaku bahwa di rumahku memang ada penghuni lain selain aku dan keluargaku. Sesosok gundruwo. Mendengar itu aku pun teringat dengan peristiwa ketika ada yang memelukku dan menggelitiku saat aku berada di tempat tidur. Pak, bisa tolong diusir nggak sosok itu atau dipindahkan begitu ke tempat lain? Pintaku kala itu. Bisa, jawab pasti singkat. Aku pun bertanya lagi, kenapa bisa Pak makhluk itu ada di rumah saya? Ya karena rumahmu itu sudah lama kosong. Jadi mengundang sosok-sosok itu masuk ke dalam rumahmu. Apalagi di belakang rumahmu itu kan ada sungai dan banyak pohon bambu di sana, jawab Pak Sis. Besok sampean ada acara nggak? Kalau nggak ada, besok saya ke rumah kamu dan saya coba periksa, ucap Pak Sis lagi. Siapa? Besok saya nggak kemana-mana. Akhirnya siang hari itu Pak Sis pun tiba di rumahku. Kebetulan hari itu ayah dan ibuku tidak ada di rumah. Mereka sedang pergi berkunjung ke rumah saudara di kampung sebelah. Tidak membuang waktu lama, Pak Sis pun meminta izin untuk meminjam kamarku kala itu. Selanjutnya dengan posisi bersila, dia pun duduk terdiam dan terlihat memejamkan mata. Lama kemudian, dia mondar-mandir lalu terlihat pergi ke arah dapur dan keluar lewat pintu belakang. Cukup lama dia kulihat berdiri di dekat sungai. Setelah itu, Pak Sis pun kembali dan berkata kepadaku, Mas Hari, saya sudah pindahkan makhluk itu di sebelah utara sungai ya. Tapi ingat, dia bisa balik lagi, tapi hanya menempati kamar mandi. Karena sosok seperti itu, ya susah-susah sulit untuk diusir. Malah terkadang dia pindah dan pergi dengan sesuka hatinya, terang Pak Sis. Mendengarkan semua penjelasan itu, aku pun merasa sedikit tenang. Namun, juga ada rasa khawatir jika memang benar sosok itu akan kembali lagi. Perkataan dari Pak Sis ini ternyata tepat. Sudah sekitar 1 minggu ini tidak terjadi apa-apa di rumahku hingga pada suatu malam. Karena kebiasaanku yang menonton TV sampai larut malam, terkadang bisa sampai jam 3 pagi. Saat itu, ketika sedang asyik menonton TV, sekitar jam 2 malam aku mendengar ada suara orang yang sepertinya sedang bermain air dan gayung di kamar mandi. Aku pun penasaran dengan suara tersebut. Akhirnya pelan-pelan aku pun membuka pintu tembusan ke kamar mandi dan langsung aku nyalakan lampu. Lalu melihat pintu kamar mandi yang masih tertutup rapat, segera aku pun mendorong pintu kamar mandi perlahan. Aku melihat lantai kamar mandi kala itu tidak basah sedikit pun. Bahkan air di dalam bak pun tidak terlihat bergelombang. Ya, suara yang tadi ku dengar sepertinya berasal dari makhluk tersebut. Semenjak itu, kejadian suara di kamar mandi sering kali terdengar. Tapi yang sering mendengar suara di kamar mandi itu hanyalah aku sendiri. Dan bau kamar mandi itu sangat menyengat, busuk sekali. Tapi seperti halnya suara, bau busuk itu hanyalah aku sendiri yang bisa merasakannya. Dalam hati kala itu aku berkata, aku tidak tahu warna, aku tidak tahu bentukmu seperti apa, tapi tolong jangan ganggu aku dan keluargaku.
Kalau kamu mau menempati kamar mandi silakan, tapi jangan sekali-kali memperlihatkan sosokmu pada keluargaku. Aku berkata dalam hati seperti itu dan alhamdulillah tidak ada yang diganggu lagi selain diriku. Setelah itu, lama-kelamaan sosok Gundrowo di kamar mandiku akhirnya pergi dengan sendirinya. Dan satu ketika aku pun tidak lupa untuk menanyakan kepada Pak Sis tentang sosok wanita yang ada di kamar tengah yang juga telah dilihat oleh temanku JJ. Pak Sis menerangkan di sini bahwa makhluk itu adalah sesosok kuntilanak, tapi katanya dia tidak bertempat tinggal di situ, hanya sekedar main. Setelah itu rumahku pun kembali aman dan kondusif. Ayah pun sudah kembali ke Sumatera karena kebun kopi di sana sudah diurus oleh keponakan dengan sistem bagi hasil. Di rumahku pun kini juga sudah sering diadakan pengajian rutin yasinan pada malam Jumat bagi bapak-bapak dan untuk ibu-ibu di siang Jumatnya. Alhamdulillah, rumahku pun sepertinya sudah aman. Rasa hangat kini mulai kurasa di sini. Kejadian horor di rumahku sepertinya sudah berakhir, akan tetapi aku teringat akan perkataan Pasis. Ya, Pasis pernah berucap bahwa dia memindahkan makhluk tersebut di sebelah utara sungai. Nah, di sebelah utara sungai itu ada sebuah jembatan dan banyak sekali pohon-pohon bambu yang rimbun. Di jembatan itu juga banyak orang-orang yang sering ditampakkan sosok pocong yang berbaring di tengah jembatan atau sosok Gundrowo. Walaupun di jembatan itu sudah diberikan lampu penerangan, tapi hanya bisa bertahan selama 1 atau 3 hari, begitu seterusnya. Sudah diganti dengan lampu yang baru, ujung-ujungnya setelah itu lampu itu mati. Sampai saat ini pun masih tetap sama, tidak mau hidup dikasih lampu. Kata Ustadz di kampungku, sungai yang berada di belakang rumahku itu adalah merupakan jalur bangsa-bangsa goib hilir mudik. Dan singkat cerita, di tahun 2020 aku pun menikah. Saat menikah, kondisi ekonomiku sudah mapan kala itu sehingga aku pun berani mempersunting pacarku untuk menjadi istri. Kemudian aku dan istriku membuat rumah sendiri yang terletak jauh dari rumah orang tuaku dan juga rumah orang tua istriku. Kita membuat rumah itu di area tanah kafling. Kita membangun dari awal setelah kita menikah dan kita mulai menempatinya di tahun 2021. Cukup lama kosongnya karena kita pelan-pelan untuk membangunnya. Di awal-awal kepindahan, kedua orang tuaku dan kedua orang tua istriku pun sering bermalam di rumahku untuk sekedar menemani. Tapi akhirnya aku dan istri pun sudah tinggal berdua saja. Saat malam tiba, kala itu aku tidak dapat memejamkan mata. Ya, sangat sulit untukku tertidur kala itu. Terlihat jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Istriku sudah terlelap. Aku pun beranjak ke kamar mandi untuk buang air kecil. Kala itu aku melihat ke arah dapur dari kamar mandi karena pintu kamar mandi belum terpasang, masih memakai tirai yang tipis. Setelah selesai aku pun langsung mematikan lampu kamar mandi dan menuju ke kamar tidur. Dan di dekat dapur itu ada penerangan lampu agar tidak terlalu gelap dalam remang-remang di dapur. Dan kala itu aku melihat sosok berbaju putih dengan rambut yang panjang hingga sepinggang. Sosok itu terlihat berkelebat, melayang dari arah kamar mandi ke arah ruang tamu. Melihat itu aku pun kaget, takut. Langsung saja aku ucapkan istighfar. Apalagi ini? Kenapa diriku selalu ditampakkan pemandangan yang mengerikan seperti ini? Dalam batinku berucap, cukup, aku saja yang diganggu. Tolong jangan sekali-kali mengganggu istri dan keluargaku. Peristiwa ini, aku pun tidak berani menceritakan kisah ini kepada istriku karena memang aku sering meninggalkannya di rumah ketika sedang ada kerjaan di luar Jawa. Dan alhamdulillah, kini semuanya menjadi aman. Tidak terjadi lagi penampakan-penampakan yang mengerikan di rumahku. Selesai. Ya, itu dia tadi kisah dari subscriber ya, salah satu subscriber kita yang bernama Mas Hari yang tinggal di Banyuwangi. Halo Mas Hari, terima kasih atas kiriman kisahnya. Dan buat teman-teman mungkin yang mau kisahnya kami bacakan di sini ya, mungkin ada pengalaman horor atau sesuatu yang mengganjal di hati ya, tapi belum berani mengungkapkan, silakan bisa diketik, dikirim ke kami di nomor telepon 0878 4509 4752. 0878 4509 4752. Jadi
Kesimpulannya ya, hikmah yang bisa diambil dari kisah Mas Hari barusan, kalau sepengetahuan saya, sepengalaman saya, memang kalau bisa jangan sampai rumah itu benar-benar dibiarkan kosong ya. Seperti saya pribadi ini saya ini rumah saya bersebelahan dengan rumah orang tua saya, dan rumah orang tua saya ini sudah tidak ada yang menempati karena sudah orang tua saya keduanya sudah tidak ada ya. Tapi saya dalam setiap hari saya usahakan saya akan masuk ke situ, atau istri saya atau anak-anak saya tetap saya buka pintunya. Saya kadang-kadang ngopi ngerokok di situ. Jadi kalau bahasa orang dulu biar tetap hangat ya. Jadi jangan benar-benar kosong begitu saja, atau di dalam kamar usahakan kasurnya ditutup atau dibalikkan ya, karena jangan sampai akhirnya bisa menjadi tempat istirahat atau tempat tidur dari makhluk-makhluk yang dari sosok jin lah ya, sosok jin yang jahat yang menyerupai orang-orang yang kita cintai. Jadi itu aja mungkin hikmah yang bisa diambil dari kisah ini. Dan Mas Hari, sekali lagi terima kasih atas kiriman ceritanya, dan semoga teman-teman juga bisa mengambil hikmahnya. Buat yang punya komentar lain silakan bisa tulis di kolom komentar. Buat yang suka silakan bisa diklik tombol like-nya, dan buat yang belum subscribe jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya. Jadi kita akan memberikan variasi kisah ya. Jadi di Ilo Bercerita ini kita akan banyak memberikan variasi. Ada kisah nyata, ada fiktif, ada fiksi, ada urban legend dan lain-lain, agar teman-teman bisa mendapatkan variasi di sini. Ya itu aja dari saya ucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam pembacaan kisahnya tadi, dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di Ilo Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.